Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, selamat berjumpa di Orping 178. Oke, untuk pada video kali ini Orping 178 akan belajar melukis ya guys ya. Belajar membuat lukisan. Apa tuh lukisan itu? Lukisan yaitu karya seni rupa 2 dimensi yang mengutamakan unsur warna. Di lukisan itu lebih mengutamakan unsur warna. Adapun langkah-langkahnya, pertama kita harus menemukan temanya dulu. Apa temanya? Misalnya manusia dengan alam sekitar, manusia dengan alam benda, manusia dengan aktivitasnya, manusia dengan dunia khayalnya. Itu bisa kita jadikan sebagai tema untuk melukis. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba untuk browsing atau mencari-cari melalui internet bagaimana membuat lukisan dengan tema manusia dengan alam sekitar. Berarti objeknya nanti keindahan alam ya guys ya. Keindahan alam itu bisa alam pantai atau alam pegunungan dan lain sebagainya. Udah, langkah pertama kita biasanya kalau kita melukis itu setelah menemukan tema kemudian membuat sketsa atau rancangan objek sementara ya guys ya. Jadi kita buat sketsa dulu. Itu kalau melukis itu menentukan objek yang paling jauh, baru objek ke paling dekat dengan kita. Objek yang paling jauh itu bisa dalam bentuk awan, dengan menggunakan warna biru yang dicampur dengan warna putih, sehingga nanti akan menghasilkan warna yang menyerupai awan. Kemudian baru ditindih dengan warna-warna yang putih sehingga akan terkesan seperti gumpalan-gumpalan awan gitu guys. Setelah membuat objek jauh, baru kita akan membuat objek yang agak dekat, misalkan tebing, pegunungan, atau mungkin hamparan hutan tapi yang tampak jauh. Nah, semua benda-benda yang jauh itu bisa dibuat warnanya itu hampir dekat dengan warna-warna backgroundnya. Misalnya kalau gunung ya warnanya warna biru lebih tua daripada warna awannya. Kemudian hamparan hutan yang jauh juga tampak biru tapi birunya biru yang lebih tua daripada awannya atau background awannya. Kemudian objek benda yang semakin dekat dengan kita maka akan kita buat lebih jelas. Nah, warnanya lebih pekat, ukurannya pun lebih besar. Kalau objek yang paling jauh ya bentuknya ukurannya lebih kecil dan samar-samar. Tapi objek benda yang semakin dekat dengan kita maka akan kita buat lebih jelas ukurannya, tampak jelas warnanya dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita mulai saja dari yang pertama. Kita lihat bagaimana JML Sundra itu membuat sketsa kayak apa. Kita bisa putar videonya guys. Oke. Ya, ini Mr. Sundra sedang membuat objek yang jauh guys. Objek yang jauh yaitu berupa awan dan hamparan hutan yang jauh juga nih. Ini nanti menjadi hamparan hutan yang jauh yang menggunakan warna biru lebih tua daripada awannya guys. Lihat. Ini menggunakan media kanvas ya guys. Media lukisnya yaitu kanvas, kemudian menggunakan bahan cat akrilik, kemudian perlengkapan atau peralatannya menggunakan kuas 05 ya, kuas datar 05,
nanti untuk juga menggunakan kuas yang lain seperti kuas kipas. Nah, ini baru membuat sketsa ya. Sketsa objek-objek benda yang jauh dan dekat. Nah, ini yang hitam ini adalah membuat efek benda yang dekat, membuat efek yang paling dekat dengan kita, artinya kita yang sedang melukis gitu. Nah, ini nanti menjadi lukisan naturalis, yaitu alam pegunungan yang berada di sekitar rawa atau sungai, guys. Nah, ini sudah tampak sekali untuk objek jauh, objek benda, objek benda yang jauh, objek benda yang dekat akan tampak berbeda, guys ya. Nah, ini membuat objek tumbuhan berupa pohon-pohon ya, guys ya. Ini cukup menggunakan satu warna aja nih, menggunakan satu warna hitam. Mengapa pakai warna hitam? Ini nanti untuk membuat kesan gelap. Jadi warna hitam ini bisa mengubah, tujuannya untuk memunculkan kesan gelap. Nah, jadi nanti semua benda yang dilukis itu harus ada kesan gelap dan terangnya. Nah, untuk kesan gelap ini nanti semuanya menggunakan warna hitam, baik batu, kemudian pohon-pohonan, pohon-pohon ya, ini semuanya warna. Nah, coba kalian kita amati bagaimana cara menggunakan kuasnya ya, guys ya. Cara menggunakan kuasnya cukup ringan, tidak begitu ditekan kuasnya tuh. Cukup dikepak-kepakkan saja. Oke. Kuasnya cukup dikepak-kepakkan ringan saja, tanpa ada tekanan atau ditekan. Nah, ini sudah tampak sketsa pohonnya, guys ya. Nah, lanjut ke objek benda yang jauh lagi. Objek benda yang jauh yaitu berupa apa ya? Dataran ya, guys. Berupa dataran yang tampak jauh. Kemudian di depannya ada sungai. Nah, kita lanjut ke membuat daun dan batang ya, guys ya. Membuat daun dan batang masih menggunakan warna hitam ya, guys. Nah, ini sebagai dasar membuat atau melukis daun secara global. Jadi tidak. Nah, ini sudah mulai efek daun atau membuat bentuk daun yang dibuat secara global ya, guys ya. Nih, jadi gambar melukis daun itu tidak satu persatu tapi secara global. Nah, ini sudah tampak. Nah, permukaan daun yang terkena cahaya maka akan menggunakan warna hijau muda, hijau yang dicampur dengan warna kuning rasanya. Nah, ini sudah mulai tampak 3 dimensi ya, guys. Jadi tadi yang pertama tadi yang warna hitam itu untuk memunculkan atau menimbulkan kesan gelap. Nah, ini sudah tampak nih. Nah, tampak bagian daun-daun yang terkena cahaya, terkena matahari akan tampak lebih terang menggunakan warna-warna kuning, warna hijau muda. Nah, jadi ini kesannya tumbuhan yang terkena atau pohon yang terkena sinar dari arah kiri kita, guys. Nah, kemudian yang hitam tadi sebagai efek gelapnya. Jadi sisi tumbuhan yang terkena cahaya akan tampak warna lebih terang. Kemudian bagian tumbuhan, bagian daun yang tidak terkena cahaya maka akan tampak lebih gelap menggunakan warna hitam tadi. Jadi tadi gambar pohon ini, tumbuhan ini dibuat dengan menggunakan dasar warna hitam, guys. Nah, ini sudah tampak sekali menjadi gambar lukisan yang 3 dimensi. Oke, kita lihat pada sisi kiri ya. Sisi kiri juga baru menyelesaikan untuk sketsa pohon ya, guys. Ini masih warna dasar tadi, warna hitam tadi. Sekali lagi, warna hitam ini sebagai dasar untuk membuat kesan gelap ya, guys. Jadi warna hitam ini sebagai dasar untuk kesan gelapnya. Baru nanti ditumpuk dengan warna-warna hijau. Hijau artinya untuk memunculkan kesan dekat. Warna hijau itu nanti ini untuk memunculkan kesan dekat. Artinya daun-daun, rerimbunan daun yang dekat maka akan dikasih warna-warna hijau. Warna hijau tua. Kemudian bagian daun, bagian
sisi bagian permukaan daun yang terkena cahaya, maka nanti akan dikasih warna hijau muda atau hijau agak keputih-putihan, atau bisa juga menggunakan warna hijau yang dicampur dengan warna kuning. Nah, ini sudah mulai tampak 3 dimensi. Ini sudah menggunakan 2 warna nih guys. Nah, kita amati bagaimana menggunakan kuasnya. Jadi kita menggunakan kuas tak perlu ditekan yang keras ya. Nah, cukup dikepak-kepakan saja tuh. Dikepak-kepakan ujungnya sehingga akan terkesan bercak-bercak. Akan tampak bercak-bercak warna ya guys. Nah, ini sudah mulai tampak jelas ya guys ya. Permukaan daun yang tidak terkena cahaya warnanya gelap. Bagian sisi tumbuhan sisi daun yang tidak terkena cahaya warnanya gelap, tampak gelap. Dan bagian daun atau permukaan daun yang terkena cahaya akan berwarna terang. Nah, di sini warna terang bisa ditunjukkan dengan hijau keputih-putihan. Ini warna hijau yang dicampur dengan warna putih sedikit. Warna hijau yang dicampur dengan warna putih sedikit. Dan nanti juga bisa dicampur dengan warna kuning. Nah, ini akan terkesan rimbunan daun yang tumpuk menumpuk. Sudah menjadi nyata ya guys ya, seperti tumbuhan atau pohon yang di alam yang nyata, bukan alam lukisan ya guys. Dan bisa kita lihat bahwa objek benda yang jauh akan tampak samar-samar. Di belakang sana ada rimbunan tumbuhan ya, ada tumbuhan yang rimbun sekali itu, yang warnanya menyerupai dengan awan, itu sebenarnya tumbuhan itu. Cuma tampak jauh sekali sehingga warnanya ya hampir sama dengan warna awannya. Nah, ini bisa kita lihat untuk membuat kesan cahaya menggunakan warna hijau yang dicampur dengan warna kuning guys. Nah, itu seolah-olah itu permukaan daun yang lebih dekat dengan kita. Ini yang disebut dengan prinsip perspektif. Itu prinsip perspektif, di mana benda yang lebih jauh akan tampak samar-samar. Benda yang semakin dekat dengan kita maka akan tampak lebih jelas. Tampak lebih jelas warnanya, ukurannya, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah mulai tampak bagus sekali ya guys ya. Nah, tampak bagus sekali. Oke, nanti kita bisa praktekkan menggunakan cat akrilik. Nah, di toko bangunan banyak itu menggunakan cat Mowilex atau Nippon Paint. Nah, kalau adik-adik bisa untuk belajar menggunakan cat air bisa. Itu. Skip dulu ya guys ya. Nah, maaf ini terpotong iklan guys. Terpotong iklan. Ya, ini sudah bagus sekali nih, tampak 3 dimensi. Tidak menyangka kalau ini sebenarnya lukisan, bukan pohon beneran, ini lukisan. Tapi karena dibuat dengan sedetail mungkin, dengan cermat mungkin, sehingga hasilnya seperti nyata ya guys ya. Nah, ini karena objeknya tumbuhan, objeknya keindahan alam, maka dinamakan dengan lukisan naturalis. Nah, ini juga pohon yang terkena cahaya dikasih warna yang lebih terang. Bagian sisi pohon yang tidak terkena cahaya maka dikasih warna gelap. Warna gelapnya menggunakan warna dasar tadi yang di pertama tadi. Nah, ini sudah mulai membuat objek benda yang lebih dekat lagi, yaitu berupa perairan ya guys ya, berupa sungai yang warna biru itu. Nah, kemudian ini sedang membuat kesan bayangan ya guys, sedang membuat kesan bayangan air. Nah, di situ ada
warna gelap tuh batu juga bisa. Nah, ini kesannya seperti danau ya guys ya, danau atau rawa tak apa nih. Nah, semakin dekat maka akan warnanya akan semakin pekat. Semakin dekat dengan kita maka warnanya akan semakin pekat, semakin jelas. Nah, maka sudah bisa dilihat dengan jelas bahwa ini merupakan lukisan naturalis, pemandangan alam. Nah, ini sudah mulai sempurna ya guys ya. Sudah mulai sempurna lukisannya. Nah, ini udah kita mati saja. Nah, untuk membuat semak-semak nih, menggunakan kuas kipas ya guys ya. Membuat semak-semak dengan menggunakan kuas tipe atau model kipas. Nah, ini bisa menggunakan warna kuning, warna merah, warna hitam, sehingga akan memberikan kesan seperti tumbuhan ilalang ya guys ya. Seperti tumbuhan ilalang atau alang-alang, cek jone alang-alang. Jadi ada di sekitar pohon-pohon yang besar ada semak-semak ya guys. Di sekitar pohon-pohon yang besar ini ada semak-semak belukar. Nah, semak-semak ini bisa ditampilkan dengan warna-warna tumbuhan, warna hijau, warna kuning, bahkan warna merah pun bisa. Menggunakan warna merah pun bisa. Nah, ini sedang membuat kesan permukaan semak yang terkena cahaya guys. Semak-semak yang terkena cahaya menggunakan warnanya lebih terang lagi, warna kuning, warna hijau muda. Nah, ini sudah mulai sempurna guys. Sudah mulai sempurna sekali nih lukisannya nih. Lukisan ini menggunakan apa ya? Menggunakan kesan cahaya yang datangnya dari sebelah kiri kita guys. Jadi efek cahayanya ini dibuat dari arah kiri kita, di arah kiri ya guys. Nah, ini baru kembali menggunakan kuas nomor 5 nih guys. Kalau untuk tumbuhan-tumbuhan kecil menggunakan kuas nomor 1 bisa, nomor 3 bisa. Ini sedang melukis tumbuhan dengan spesies lainnya, sehingga terkesan bahwa semak-semak ini terdiri dari beberapa tumbuhan. Semak-semak ini terdiri dari berbagai spesies tanaman ya guys. Terdiri dari spesies tumbuhan. Ini ada yang berbentuk seperti rumput-rumput, ada ilalang, ada semak-semak belukar. Ini cukup menggunakan kuas kecil nih guys. Ini yang dipakai kuas nomor 1 nih guys. Yang dipakai kuas nomor 1 nih guys. Ya, kemudian ditumpuk lagi, warnanya lebih mudah lagi. Ditumpuk-tumpuk lagi dengan warnanya lebih mudah lagi, sehingga terkesan 3 dimensi, sehingga terkesan nyata ya guys ya. Ya, kalau tadi menggunakan kuas tipe kipas ya, sekarang ini mungkin finishing ya guys, menggunakan kuas nomor 1 untuk memberikan kesan-kesan bunga ya guys ya. Gitu. Memberikan kesan-kesan bunga ya guys. Nah, ini untuk sisi sebelah kanan, jadi kita lihat untuk yang sisi kirinya. Ini menggunakan kuas nomor 5 guys. Ya, membuat efek tumbuhan yang jauh, warna kuning. Kalau ini kuas nomor 10 nih guys, memakai kuas nomor 10.
ya sedang membuat efek semak-semak lagi guys. Membuat efek semak-semak atau tumbuhan-tumbuhan apa ya, tumbuhan-tumbuhan pendek yang berada di sekitar pohon. Membuat efek semak-semak yang berada di sekitar pohon besar ini guys. Ya, masih menggunakan kuas nomor 10 nih guys. Ya, kemudian tumbuhan permukaan semak yang paling atas, nah, karena cahaya guys ya, maka menggunakan warnanya lebih terang. Sekali lagi, untuk warna terang itu bisa menggunakan warna putih, warna kuning. Kalau untuk membuat kesan gelap menggunakan warna hitam ya guys ya. Misalnya hijau gelap ya hijau dicampur dengan warna hitam. Kuning gelap menggunakan warna kuning dicampur dengan warna hitam. Nah, sudah mulai terkesan sempurna sekali ini guys. Nah, ini efek bayangannya. Jadi efek bayangan dari tumbuhan pohon besar itu yang jatuh pada air ya guys. Jadi membuat efek bayangan dua pohon ini yang jatuh di permukaan air ya guys. Sangat sempurna sekali. Ini ada tumbuh-tumbuhan yang berada di air, tumbuhan-tumbuhan yang ada di air. Menggunakan kuas nomor berapa nih? Nomor 1 kelihatannya nih. Ini menggunakan kuas nomor berapa? Nomor 5. Sempurna sekali. Ada apa itu ya? Lumut ya, tanaman-tanaman air yang mengambang di permukaan air ya guys. Nah, sangat sempurna sekali nih karya JM Sundra. Oke, jadi kita bisa belajar melalui Mr. Sundra ini. Bisa kita buka internet, browsing pada internet atau YouTube, yaitu Painting by JM Sundra. Membuat efek bunga-bunga yang tampak di permukaan daun-daun ya guys. Oke, jadilah gitu ya. Oke. Ya, demikian tadi proses pembuatan lukisan yang dipraktekkan oleh JM Sundra ya guys. Jadi dengan lukisan karya Sundra tadi bisa jadikan sebagai bahan belajar kita, dan suatu saat kita bisa mencoba membuat lukisan naturalis dengan menggunakan bahan-bahan yang sederhana, tidak perlu mahal, bisa menggunakan cat air, bisa menggunakan cat akrilik, ya pokoknya yang cat murah-murah aja, nggak perlu mahal-mahal. Kecuali kalau sudah lihai, sudah mahir ya kita bisa menggunakan cat yang mahal, yang meris atau yang apa itu yang mahal-mahal itu. Dan untuk perlengkapan kuasnya pun tidak perlu mahal-mahal, kita bisa beli di toko-toko bangunan, yang kuas yang seharga 7.000 atau 5.000 atau 15.000, yang penting bisa digunakan ya. Tapi kalau ada rezeki ya bisa beli kuas yang mahal, bisa bisa pesan-pesan melalui melalui Shopee atau Lazada, bisa tuh. Oke, demikian dulu ya guys ya untuk video kali ini, video belajar tentang melukis
belajar melukis melalui media internet. Tadi kita lihat bareng-bareng yaitu lukisan karya JM Sundra. Oke, demikian dulu ya guys ya. Demikian dulu. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semuanya dalam belajar untuk melukis. Oke. Sekian dulu. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.